Halo teman-teman semuanya, apa kabar kalian? Semoga selalu dalam kondisi sehat dan selalu bersemangat dalam segala aktivitas. Jadi, Nice. di video kali ini saya akan membahas mengenai apa saja yang harus kalian persiapkan dalam proses wawancara jalur POSKM dan beberapa hal yang harus kalian hindari agar kalian bisa lolos di tahap selanjutnya. Jadi, dalam proses wawancara tahun 2022 ini akan dilaksanakan secara online dengan menggunakan aplikasi Zoom. Maka, kalian harus install aplikasi Zoom dalam versi yang terbaru. Dan kalian harus menggunakan laptop agar tampilan Zoom kalian lebih luas. Tentunya tidak disarankan menggunakan HP. Namun apabila telah dicari tidak ada laptop, maka alternatif terakhir kalian silahkan menggunakan HP dengan tampilan landscape. Selanjutnya, dalam proses wawancara juga kalian akan menggunakan headset agar suara-suara sekitar tentunya tidak mengganggu dalam proses wawancara. Dan dalam proses wawancara ini, koneksi internet yang stabil sangatlah penting. Maka kalian harus menggunakan WiFi dan tidak disarankan kalian tethering dari smartphone karena dikhawatirkan akan terjadi gangguan koneksi. Maka kalian harus cari terlebih dahulu tempat yang tersedia WiFi. Selanjutnya, mengenai berkas-berkas yang harus kalian persiapkan ketika proses wawancara POSKM. Yang pertama adalah kalian harus mencetak kartu peserta. Yang kedua, kalian harus mempersiapkan KTP asli. Dan yang ketiga, kalian harus siapkan sertifikat-sertifikat prestasi dan organisasi, serta proposal unit usaha yang telah kalian unggah dan yang telah kalian print out. Kemudian dalam proses wawancara ini, kalian harus rapi dan bagi yang laki-laki silahkan rambutnya yang panjang dirapihkan dan bagi laki-laki menggunakan kemeja panjang berwarna putih dan celana hitam panjang. Jadi itulah beberapa hal yang harus kalian persiapkan dalam proses wawancara POSKM. Selanjutnya adalah mengenai hal-hal yang harus kalian hindari dalam proses wawancara POSKM. Yang pertama adalah berkas-berkas kalian tidak valid. Jadi berkas-berkas yang kalian unggah itu harus valid. Sertifikat yang kalian unggah itu harus berasal dari kalian sendiri, bukan sertifikat orang lain kalian unggah, kalian ubah namanya menjadi nama kalian. Jadi harus jujur, harus apa adanya. Jangan kalian palsukan data-data diri kalian dan jangan kalian buat-buat sertifikat prestasi atau organisasi. Selanjutnya yang kedua adalah kalian tidak menguasai proposal dan sertifikat. Jadi sangat penting untuk menguasai proposal usaha yang telah kalian buat karena para pewawancara akan bertanya mengenai proses budidaya tersebut, proses budidaya yang telah kalian lakukan dan jawabannya itu ada di dalam proposal yang telah kalian buat. Sekali lagi, saya tekankan kalian harus menguasai proposal usaha pertanian. Jadi mengenai pertanyaan para pewawancara umumnya akan bertanya mengenai pernahkah kalian berbudidaya atau berwirausaha dalam sektor pertanian dan peternakan. Maka proposal usaha yang kalian buat itu adalah jawaban dari pertanyaan pewawancara. Kalian juga harus menguasai sertifikat yang telah kalian unggah. Semisal kalian dapat juara berapa, lombanya di mana, berapa banyak pesertanya, dan dilaksanakan pada tahun kapan, kalian harus menguasainya. Dan dalam proses menjawab pertanyaan pewawancara, kalian itu harus jawab dengan tegas, dengan bahasa yang tidak terbata-bata, agar para pewawancara yakin dengan apa yang telah kalian sampaikan. Kiranya cukup sekian mengenai hal apa saja yang harus dipersiapkan dalam proses wawancara POSKM dan beberapa hal tadi yang harus kalian hindari agar kalian bisa lolos dalam tahap selanjutnya, yaitu tahap kesehatan. Tetap semangat para pejuang Polbangtan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.